wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Para teman Tanjung Enim Radio, hari ini merupakan hari kopi sedunia ya, 1 Oktober. Dan berkenan dengan itulah hari yang spesial ini kami mengundang teman-teman dari Siba Kopi atau Kopi Bukit Asam, Tanjung Enim, yaitu Mas Jona dan Mas Rici. Nah, Mas Jona dan Mas Rici, kita kan minum kopi ada yang berbagai alasan ya. Ada yang menghilangkan ngantuk, lelah, ada yang aduh kayaknya nih kurang gairah kalau ngopi. Nah, menurut Anda nih kopi untuk kesehatan yang seperti apa sih? Gini Mas Redi, sebenarnya sih untuk kesehatan tuh kita nggak itu ya namanya. Kalau kopi itu sebenarnya untuk penghilang ngantuk, penghilang stres itu benar. Itu karena kopi itu kan mengandung kafein betul ya. Kafein. Jadi untuk kopi sehat ini sebaiknya tuh dianjurkan kopi itu tanpa gula. Tanpa gula ya. Ataupun kalau memang sudah ekstrim banget, dikit aja lah gulanya. Iya, ya. kalau bisa sih tanpa gula gitu tanpa kan. Gula, ya. Tapi pengen kalau memang pengen rasa manis-manis sedikit ya nggak apa-apa sih ditambah sedikit. Untuk masa tapi banyak orang cenderung malah kurang manis gitu ya. Tambah itu kan tanpa bukannya membantu kesehatan, tapi kalau kita terlalu banyak makan gula ya efeknya nanti walaupun kafein di dalam tubuh itu dia tuh membantu membakar lemak atau untuk menghasilkan energi gitu ya. Tapi kalau terlalu banyak gula itu udah nggak baik juga gitu. Kalau mau manis tambahin ini Mas Redi, gula aren. Gula aren ya. Itu yang dianjurkan seperti itu ya. Nah, kopi ini kan yang pernah saya baca ada tingkat-tingkatan ketika kita akan memasarkan ya. Misalnya di warung-warung biasa kopinya yang tingkat ini atau grade. Bisa disebutkan grade kopi? Jadi kita ini emang ada grade-grade tersendiri Mas Redi. Untuk kopi itu sendiri kalau ada kopi komersil. Itu artinya itu kopi itu yang dicampur Mas Redi. Ada yang warna hijau, ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Jadi campur tuh baru diproses untuk dikeringkan. Nah, ada yang namanya premium, ada yang namanya specialty. Nah, bisa ini yang kopi yang bagus. Masing-masing jenis tuh. Untuk premium itu kita mungkin antara yang petik merah dengan yang kuning itu nggak terlalu jauh tuh, 80-20 lah. 80-20 ya. Nah, kalau untuk specialty dia itu 100% petik merah. Ciri-cirinya itu pertama kalau dia kopi robusta itu wanginya pasti tahulah. Gitu kan. Kemudian juga nggak bisa kalau dia di roasting itu hanya sebatas medium itu udah. Kalau dia sudah lewat dari sana biasanya cita rasanya udah mulai berkurang. Nah, harganya Mas Redi? Iya, bervariasi. Iya gitu. Jadi kalau kita lihat, waduh mahal sekali ya. Punya alasan tertentu lah ya kenapa mahal ya. Nah, banyak yang belum tahu nih bahwa kopi asli itu image mereka tuh kopi tok yang nggak dicampur dengan bumbu-bumbu lain atau pernak-pernik lain ketika dimasak. Sebenarnya kopi asli itu seperti apa sih? Kopi asli. Jadi kopi asli itu emang kopi yang tanpa gula Mas. Terkadang itu tadi banyak yang gulanya tinggi. Karena kurang edukasi sebenarnya di masyarakat. Kita nggak bisa menyalahkan. Kita dapat pembelajaran baru lah ya. Sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan masyarakat juga Mas Redi. Karena kan tapi memang, paling tidak dengan mendengarkan obrolan kita mereka sudah teredukasi. Oh, ternyata yang selama ini mereka lakukan bukan salah, tapi belum mengarah yang benar ya. Oke. Dan berkaitan dengan Hari Kopi Sedunia nih, mungkin ada pesan-pesan khusus dari Mas Rici, Mas Jona untuk teman-teman yang pengopi atau kopi berat nih. Bahkan ada istilah saya mendingan nggak makan nih ketimbang nggak ngopi ya. Itu salah Mas. Pada limit yang salah ya. Ya itu salah. Sebenarnya kalau kita harus kalau pengen minum kopi itu kalau bisa usahain dulu perut itu jangan kosong gitu kan. Ya kalau untuk teman-teman pesan aja sih buat teman-teman memang yang penikmat kopi, pencinta kopi atau penyuka kopi gitu ya istilah. Karena banyak grade dari mereka itu ada yang cuman mencintai, menikmati atau cuma pengopi gitu kan Mas ya, ngopi gitu kan. Jadi cuma pesan kita satu-satu kalau bisa sih ngopi itu ngopi sehat gitu. Ngopi sehat ya. Ya cukup itu aja sih. Silakan. Kalau aku sih pesannya gini Mas, kita ini terkadang kurang mencintai produk.
lokal. Lokal, gitu. ya. Jadi kenapa sih kalau ada kopi kita lokal, enggak yang kita dukung, betul ya? Iya. Nah, jadi cintailah produk lokal kopi khususnya di Semendel lah kalau daerah kita gitu. Iya, bahkan ada istilah tuh, daripada hujan mas di negeri orang, lebih baik hujan batu di sendiri. Artinya apapun alasannya kita harus nyintai produk kita sendiri ya. Iya. Dan kita kembali ke pemasaran nih ya. Sudah kemana aja nih pemasaran dari kopi Bukit Asam nih atau Siba Kopinya nih? Kalau untuk pemasaran itu kita sudah di pasar modern Pada modern dan tradisional juga. Jadi kalau kita nanya sudah pasti ada ya. Pasti ada. Oke. Artinya sudah mulai meningkat nih. Karena saya terus terang baru tahu ini loh kalau ada kopi Bukit Asam. Mungkin karena kurang pengetahuan atau karena kurang ekspos atau kurang promosi ya. Tapi paling tidak mulai besok saya akan coba nih ajak teman-teman untuk kopi Bukit Asam. Oke, para teman, masih banyak perbincangan kita dan masih bersama Mas Jona. Oh ya, ini kan di era pandemi Mas Jona ya, Mas Ricci. Dampak apa sih yang kalian rasakan di terutama dalam penjualan, pemasaran? Kalau untuk saat ini sih ya di masa-masa pandemi ya, memang sebenarnya sih berefek sih Mas ya, berefek bukan cuma buat kalangan pengusaha besar, tapi melalui UKM juga itu pasti mengefek gitu kan, efeknya pasti ada. Ya kalau untuk pemasaran sendiri sih ya kita ya memang ngerasain sih efek pandemi itu seperti apa gitu kan, tapi ya nggak terlalu terpuruk gitu. Nggak terlalu terpuruk ya, artinya masih standar lah ya, karena ada beberapa pelaku usaha di era seperti ini, mereka ada yang manjak, bahkan memang nggak ada yang manjak sama sekali ya. Kemudian tadi saya tertarik dengan grade kopi nih. Jadi kadang-kadang kita di satu tempat ya, kok mahal sekali. Sepertinya bahan bakunya biasa-biasa saja ya. Nah, diulangi lagi nih, mungkin biar para teman tahu loh. Ini loh bedanya kopi mahal dengan kopi yang biasa-biasa saja itu. Ya, jadi biasanya kalau untuk di pasar-pasar itu kebanyakan kopinya komersil. Artinya kartu kopi komersil itu yang kopi yang campur. Ada yang hijau, kuning, merah dicampur. Jadi dia kalau di istilah kopi itu kopi asalan gitu. Asalan ya. Nah, tapi kalau kopi yang bagus itu memang harganya agak mahal Mas Reddy. Dan juga untuk proses roastingnya dia cuman sampai medium to dark. Artinya dia nggak terlalu hitam. Kita ketahui kalau di pasar-pasar biasa itu kan hitam betul. Nah itu nggak boleh. Kalau di dalam perkopian itu kalau itu udah mutung lah istilah kita dusun. Jadi ada cenderung ke coklat-coklat juga harus ada ya. Dan nutrisi dari kopinya itu sudah hilang kalau sudah hitam ya. gitu. Kemudian dari pemasaran tersendiri, ini kan paling tidak kita merasa produk kita bagus bukan dari kita, tapi dari orang lain. Mungkin pendapat teman-teman lain atau orang-orang yang pernah mencoba kopi Bukit Asam? Untuk pendapat teman-teman yang lain sih, kalau saya alhamdulillah teman-teman itu mendukung sih untuk kita bergelut di bidang kopi ini, dan teman-teman saya alhamdulillah sudah merasakan kopi yang kita buat gitu Mas ya. Kita proses sendiri. Artinya dan tidak kalah dengan yang produk lainnya. Iya dong. Nah ini memang kita tanpa campuran Mas, tanpa campuran, jadi mereka bisa merasakan kopi yang original tanpa campuran apapun, sehingga mereka tahu ini kopi yang bagus loh. Gitu ya. Iya. Oke, mungkin asik obrolan kita para teman Tanjung Enim Radio. Jangan kemana, tetap di Tanjung Enim Radio di obrolan kita di sore hari ini. Tanjung Enim Radio, dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.